Ketahuilah para kadang binasiku sekalian, putra kekudangane Rama Sami. Tidak lama lagi kita akan menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat besar, yang sepanjang sejarah peradaban kehidupan manusia itu belum pernah terjadi. Yaitu kita kan sering dapat kabar ya. Kita sering mendapatkan kabar dari orang-orang yang senang memberi kabar. Namun setiap kabar yang kita terima itu selalu kabar yang mengerikan, kabar yang menakutkan. Nyaris tidak ada kabar yang membuat kita itu tenang, nyaman. Ada kabar lagi mengerikan, ada kabar lagi menakutkan, ada kabar lagi mengerikan. Selalu seperti itu. Dan malam ini, hari Jumat, tanggal 10 Juni tahun 2022, saya akan memberikan kabar bahagia. Apakah kabar bahagia itu? Kabar tentang pembukaan portal besar atau pembukaan pintu masuk yang sangat besar menuju ke peradaban baru atau zaman kejayaan atau zaman keemasan yang suci lagi sempurna. Jadi dimulai dari pembukaan portal besar inilah seluruh orang-orang yang menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan itu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup akan terangkat derajatnya, akan meraih kemenangan, akan mendapatkan kejayaan. Dan saat yang selama ini kita nantikan bersama, yang selama ini diperjuangkan oleh para leluhur kita dari bangsa dewata atau dari bangsa para dewa, akan dibuka pada hari ke-19 bulan Suro yang jatuh pada tanggal 17 bulan 8 tahun 2022 atau 17 Agustus tahun 2022. Nah, portal atau pintu gerbang besar memasuki peradaban baru menuju zaman kejayaan yang suci ini mulai dibuka. Dan benar-benar akan dibuka pada hari ke-21 setelah bulan Suro yang jatuh pada tanggal 21 bulan 9 atau September tahun 2022. Pembukaan portal besar peradaban baru menuju zaman kejayaan yang suci ini
ini hanya dapat disaksikan atau hanya dapat diketahui oleh seluruh manusia hidup yang menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan itu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Sedangkan mereka-mereka yang tidak menyukai kebajikan dan enggan atau tidak mau sama sekali melakukan kebajikan, lebih memilih syirik, iri, dengki, bully, fitnah, dendam, mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi, tidak bisa, sama sekali tidak bisa menyaksikan portal besar yang terbuka. Yang dapat menyaksikan terbukanya portal besar peradaban baru menuju zaman kejayaan yang suci, itu hanya orang-orang yang menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan itu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang itu. Soal dia bisa melalui pintu gerbang itu atau portal tersebut, saya tidak tahu. Namun yang pasti, yang bisa menyaksikan dan bisa melalui portal besar peradaban baru ini hanya putra kekudangane Rama. Hanya putra kekudangane Rama. Namun kalau yang bisa menyaksikan, yang bisa mengetahui terbukanya portal besar peradaban baru ini, seluruh manusia yang menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan. Kalau yang mengetahui, kalau yang dapat melihat maksudnya. Namun yang bisa melihat dan bisa memasuki pintu gerbang ini, bisa melalui pintu gerbang ini, hanya putra kekudangane Rama. Maka jadilah panjenengan sebagai putra kekudangane Rama. Karena ketika portal besar ini terbuka, di sini akan diketahui mana putra kekudangane Rama, mana putra Rama. Pembukaan portal besar peradaban baru menuju zaman kejayaan yang suci ini akan disambut 8 elemen besar semesta alam di 8 penjuru mata angin, dan akan dirayakan secara besar-besaran oleh para leluhur kita dari bangsa para dewata atau para dewa, sebagai ucapan syukur dan kebahagiaan bahwa apa yang selama ini diperjuangkan dengan berbagai macam pengorbanan pada akhirnya menang. Lah, inilah yang saya maksud sebagai kedaulatan Rama yang pernah saya informasikan di beberapa video. Jadi ada beberapa video, entah beberapa bulan yang lalu saya pernah memberikan informasi terkait zaman kedaulatan Rama. Nah, zaman kedaulatan Rama inilah yang saya maksud sebagai zaman kejayaan yang suci, di mana kehidupannya sama sekali tidak ada kejahatan. Di dalam kejayaannya sama sekali tidak ada kejahatan, sama sekali tidak ada keburukan. Tidak ada kemiskinan, tidak ada penyakit, tidak ada kegagalan, tidak ada stres, pusing, dan lain sebagainya. Yang ada hanya kebahagiaan, yang ada hanya ketentraman, yang ada hanya kesempurnaan. Ketika
Romo berdaulat, ketika Romo jumeneng menguasai alam semesta. Semenjak zaman kakek moyang kita Adam, kita sebagai anak cucu keturunannya itu memiliki musuh abadi. Musuh abadi ini adalah musuh yang tidak menyukai kebajikan dan tidak mau melakukan kebajikan. Nah, kejadian ini terjadi sejak zaman kakek moyang kita Adam, yang pada akhirnya seperti yang pernah sudah saya informasikan, hingga pada akhirnya bangsa manusia menjadi dua golongan. Satu, golongan bangsa Barata atau para dewa yang menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan, dan satu golongan lagi adalah bangsa Denawa atau bangsa Asura yang tidak menyukai kebajikan dan tidak mau melakukan kebajikan. Nah, permusuhan ini terjadi sejak dari zaman kakek moyang kita ada hingga saat ini, sebab itu disebut sebagai musuh abadi. Lah, musuh abadi kita ini bermula dari sebutan sebagai Ajajil, yang kemudian setelah kakek moyang kita turun ke bumi berubah menjadi sebutan iblis. Ajajil atau iblis, jika seluruh kekuatannya ini bersatu, maka dia akan berubah sebutan lagi menjadi Dajjal. Lah, Dajjal ini adalah alat penghancur milik Tuhan yang nanti akan digunakan jika keseimbangan alam semesta ini tidak terjadi. Jadi simpelnya, jika kehidupan alam semesta ini tidak seimbang, lebih banyak kejahatannya dibanding kebajikannya maksudnya, maka Tuhan akan mengganti kehidupan di dunia ini, dan alat penggantinya adalah Dajjal. Jadi kalau pekerja infrastruktur dekolektor apa itu kontraktor, Dajjal ini sama dengan bulldozer-nya, gusur rata. Nah, untuk agar supaya alam semesta ini, kehidupan di dalam alam semesta ini agar menjadi seimbang, maka sebagai seorang putra kekudangan Romo, antara bangsa Asura dengan bangsa Barata ini harus dimanunggalkan, baru bisa seimbang. Jika keduanya tidak dimanunggalkan, maka keseimbangan ini tidak akan pernah terjadi. Semisal contoh, lebih banyak kebaikannya tetap akan dimusuhi oleh yang tidak menyukai baik. Apalagi lebih banyak keburukannya. Artinya tidak akan pernah terjadi keseimbangan. Agar supaya bisa terjadi keseimbangan di dalam alam semesta, maka yang harus dilakukan oleh seorang putra kekudangan Romo adalah memanunggalkan keduanya. Nah, ini tanggung jawab kita sebagai putra kekudangan Romo. Dengan memanunggalkan keduanya, maka kedaulatan Romo akan jumeneng. Nah, tentang ini akan terjadi, dan pembukaannya itu dimulai pada hari ke-19 bulan Suro yang jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 2022.
dan benar-benar akan dibuka pada hari ke-21 setelah bulan Ramadan, yang jatuh pada tanggal 21 bulan September tahun 2022. Pembukaan portal besar peradaban baru menuju zaman kejayaan yang suci ini akan disambut 8 elemen dari semesta alam di 8 penjuru mata angin. Nah, penyambutan ini akan disertai pesta besar yang dilakukan oleh para leluhur kita yang selama ini memperjuangkan kebajikan agar kebajikan itu terjadi di alam semesta. Nah, pesta besar penyambutan pembukaan portal besar ini hanya dapat dilihat, hanya dapat diketahui oleh putra kekudangan Romo, hanya dapat dilewati dan dilalui oleh putra kekudangan Romo. Apakah yang lain tidak bisa? Yang lain bisa, hanya melihat. Itu pun mereka yang menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan bisa melihat pembukaan portal besar ini. Namun bagi mereka-mereka yang di dalam dirinya dipenuhi rasa dan perasaan syirik, iri, dengki, dendam, benci, fitnah, bully, mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi, tidak akan pernah bisa melihatnya, apalagi bisa melaluinya. Maka berbahagialah seluruh putra kekudangan Romo, karena tidak lama lagi kita akan mendapatkan zaman kejayaan kita, di mana seorang seri mengalami kemenangan, yaitu di akhir filmnya. Nah, hal ini itu dari sejak zaman leluhur kita Nabi Sis diperjuangkan sampai sekarang, namun belum pernah terjadi. Jadi kita yang sudah berada di dimensi Manunggal Jati, satu, pertahankan dengan sistem menjadi putra kekudangan Romo. Karena putra kekudangan Romo yang dalam sikon atau keadaan Manunggal Jati yang bisa menyaksikan pembukaan portal besar ini dan bisa melalui portal besar tersebut memasuki kehidupan yang sempurna lagi abadi, di mana di dalamnya tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada kejahatan, tidak ada kecurangan, tidak ada kesedihan. Yang ada hanya teguh, rahayu, selamat. Inilah kabar gembira dari saya buat panjenengan semua. Dan sepertinya tanggal 17 Agustus itu tinggal beberapa minggu lagi kan. Bersiap-siaplah menyambut kebahagiaan panjenengan sendiri-sendiri. Itu kalau Manunggal Jatinya panjenengan terjaga. Dalam bahasa awamnya, pada saat itulah kebenaran akan menang. Ini dengan paham maksud saya. Ringkas kabar dari saya, akan ada kejadian atau peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu pembukaan portal besar
peradaban baru menuju zaman kejayaan yang suci, di mana kebenaran, kebajikan, kebaikan akan menjadi pemenangnya. Dan ini akan terjadi dimulai pada hari ke-19 bulan Suro yang jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 2022. Dan benar-benar dibuka itu pada hari ke-21 setelah bulan Suro yang jatuh pada tanggal 21 bulan September tahun 2022. Pembukaan portal besar peradaban baru menuju zaman kejayaan yang suci ini akan disambut 8 elemen besar semesta alam di 8 penjuru mata angin, disertai pesta besar, pesta yang sangat meriah yang dilakukan oleh para leluhur kita dari bangsa Asura, dari bangsa Denawa, dari bangsa Barata, atau dari bangsa para dewa. Bersamaan terbukanya portal besar peradaban baru menuju zaman kejayaan yang suci ini, bangsa Asura, bangsa Denawa, dan bangsa Barata atau bangsa Dewata akan manunggal menjadi satu kesatuan di bawah kedaulatan Romo. Dan dimulai pada saat itulah seluruh kejahatan di alam semesta ini binasa. Seluruh keburukan di alam semesta ini binasa. Penyakit-penyakit binasa. Penderitaan-penderitaan binasa. Dan ketika 8 elemen besar semesta alam di 8 penjuru mata angin menyambut pembukaan portal besar peradaban baru menuju zaman kejayaan yang suci, di mana para leluhur kita sedang melakukan pesta besar sebagai ucapan syukur dan tanda bahagia, dikarenakan apa yang diperjuangkan selama ini bisa terwujud. Maka pada saat itulah kita akan berpisah. Saya akan berada di portal yang ke-9. Saya akan melakukan manunggal jati di elemen ke-9. Dari 8 penjuru mata angin. Di sana saya akan menanti panjenengan. Dan tidak lama lagi kita akan menyaksikannya bersama-sama. Dan siapapun yang panjenengan cintai, siapapun yang panjenengan kasihi, siapapun yang panjenengan sayangi, panjenengan mampu menyelamatkan mereka untuk ikut serta melalui portal besar tersebut memasuki peradaban baru, yaitu zaman kejayaan yang suci. Sedangkan kedaulatan Romo benar-benar berdiri jumeneng di alam semesta, itu akan terjadi di sekitar tahun 2025. Hanya saja waktunya saya tidak diberi bocoran. Jangankan saya, malaikat-malaikat saja tidak diberitahu.
Jadi untuk seluruh kadang kinasih saya, para putra kekudangane Rama Sami yang sudah selesai manekung, yang sudah selesai gembleng, pertahankan. Pertahankan. Apapun yang terjadi, pertahankan hingga tiba saatnya, hingga tiba waktunya. Karena jika tidak, bisa jadi panjenengan termasuk yang akan hancur, yang tidak bisa melihat atau bisa melihat portal tersebut namun tidak bisa memasuki, tidak bisa melalui. Untuk panjenengan yang mungkin sambung rasa dengan saya, jangan resah, karena saya tidak mati. Saya hanya akan menempati elemen ke-9 dari 8 penjuru. Saya hanya akan menempati tempat itu untuk melakukan manunggal jati, bukan mati. Dan elemen ke-9 dari 8 elemen dan dari 8 penjuru ini adanya di tanah Jawa. Dan saya akan berada di situ untuk melakukan manunggal jati. Bahkan kemungkinan saya akan melakukan rekaman di sana, agar seluruh umat manusia mengetahui di mana letak elemen ke-9 tersebut. Jadi untuk panjenengan yang selama ini menyukai kebajikan dan melakukan kebajikan, namun selalu dihalangi, selalu difitnah, selalu dibenci oleh mereka, jangan resah. Sebentar lagi panjenengan akan mendapat bayaran yang sangat mahal dari Rama. Untuk panjenengan yang sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, yang kemungkinan lama kemomoran, segera perbaiki. Masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk memperbaiki. Kalau sudah terbaiki, maka pertahankan sekuat mungkin. Karena jika tidak, panjenengan akan menjadi penonton yang penuh penyesalan. Karena setelah puas menonton, dihancurkan. Dan itulah kabar gembira dari saya sebagai pengobat dari sekian banyak kabar-kabar mengerikan dan kabar-kabar yang menakutkan. Nyaris tidak ada satupun kabar yang menyenangkan.
dan persiapkan jiwa raga panjenengan untuk menyambut kedaulatan Romo yang tidak lama lagi akan terjadi. Ingat, tugas kita adalah memanunggalkan antara terang dan gelap, bukan yang lain. Tugas kita adalah memanunggalkan antara terang dan gelap. Praktek tentang ini sudah saya informasikan, kalau tidak salah 4 malam berturut-turut. Dan sesungguhnya praktek tersebut adalah upaya kita sebagai putra kegudangan Romo memanunggalkan atau menikahkan atau mengawinkan antara terang dan gelap, yaitu bangsa Barata dan bangsa Denaro. Karena hanya dengan seperti itu kedaulatan Romo terjadi. Sebab kedua-duanya adalah Romo itu sendiri. Jadi kalau tidak dimanunggalkan, tidak dikawinkan, tidak dinikahkan, kita hanya memiliki separuh Romo, tidak seutuhnya. Sekali lagi, prakteknya, caranya, tekniknya sudah saya informasikan, kalau tidak salah 4 malam berturut-turut beberapa hari yang lalu. Dan jangan lupa, pembukaan portal besar peradaban baru menuju zaman kejayaan yang suci ini hanya dapat disaksikan dan dilalui oleh putra kegudangan Romo, tidak semua orang. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang bisa melihat dan melalui portal besar peradaban baru menuju zaman kejayaan yang suci adalah orang-orang yang dalam keadaan manunggal jati. Jika tidak dalam keadaan manunggal jati, tidak bisa. Untuk selalu manunggal jati secara kontinu dan universal, 4 malam kemarin sudah saya informasikan. Dan sekarang tinggal prakteknya. Dan dengan kabar gembira dari saya, hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, malam ini kadang kita sajukan. Untuk panjenengan yang gembleng, selamat berjuang. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Mobil itu